Pandemi COVID-19 yang masih mengancam Indonesia sama seperti di provinsi lain khususnya di Jawa dan Bali. Tingkat penyebaran COVID-19 di Jawa Barat pun masih tinggi. Salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah diberlakukannya PPKM. PPKM diklaim mampu menurunkan angka kasus COVID-19 di Jawa Barat termasuk Purwakarta. Dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, ada 6 kabupaten yang masuk dalam zona orange. Hal itu berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat periode 12 hingga 18 Juli. Sedangkan 21 kabupaten atau kota lainnya masuk dalam zona merah. 6 kabupaten yang termasuk zona orange, yakni Kabupaten Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Subang, dan Purwakarta. Zona orange bermakna bahwa daerah tersebut memiliki risiko penyebaran yang sedang. Sedangkan zona merah berarti daerah tersebut memiliki risiko penyebaran yang tinggi. Untuk membahas masalah ini, saya akan berbincang dengan Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Purwakarta, Bapak Yus Permana, yang juga merupakan Sekretaris Daerah Purwakarta. Selamat malam, Bapak Yus. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak? Damang Pak? Alhamdulillah, Ya, sehat. bisa mendengarkan suara kami Pak di studio Bisa, Pak? jelas, Bisa jelas ya? sekali Kang Nana. Baik Pak. Ya, baik Pak. Mengenai kasus COVID-19 ini ya, di Purwakarta tidak termasuk dalam zona merah tentunya ya Pak ya. Ya, Tidak seperti 21 kabupaten atau kota lainnya. Nah, termasuk ya. Purwakarta ini berhasil dalam menangani ya Pak pandemi COVID-19. Bagaimana tanggapan Bapak Pak? Ya, Alhamdulillah ya, berdasarkan hasil penilaian Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Barat yang biasa diumumkan tiap minggu, dan tadi pagi diumumkan bahwa Kabupaten Purwakarta masih tetap di zona oranye ya, bersama 6 kabupaten lain, yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Purwakarta. Kita Ya, berada di zona oranye dengan nilai risiko memang turun ya di angka 1,98. Tetapi dari yang aktif saat ini di Purwakarta sudah menurun, yaitu yang aktifnya, yang konfirmasi aktif berada di angka 590, kemudian yang sembuh ada di 1.333, dan yang meninggi 479. Total yang terkomunikasi adalah 9.442. Ini presentasinya ya, untuk yang aktif kita berada di angka 11,13%. Ini masuk yang terbaik di tiga kabupaten Jawa Barat, yang pertama Sumedang, ya, kedua Pangandaran, ketiga Purwakarta. Kemudian dari kasus sembuh juga ini tinggi, kita 86,2%. Juga tiga besar Jawa Barat, pertama Sumedang 89,5%, Pangandaran 82,1%, dan Purwakarta 80,1%. Tetapi mungkin di angka kematian juga kita masih tinggi ya, di angka 2,59%. Harusnya ada di bawah 2,5. Kemudian BOR kita di angka 79,5%. Tapi tadinya kan ada di angka 90%. Itu sementara nilai-nilai atau persentase ya Pak. keberangkatan perkembangan COVID-19 di Purwakarta. Baik Pak, selama kasus ini meningkat, ada beberapa persoalan beberapa pekan ini, termasuk kurangnya tabung oksigen dan overkapasitas rumah sakit, serta minimnya mobil ambulan. Nah, bagaimana ini apakah bisa diatasi oleh Satgas, Pak? Ya, untuk minimnya tabung gas oksigen, kami Bupati kemarin ya sudah hari Jumat kemarin sudah memanggil para penyedia jasa pihak ketiga, yang tadinya ada Keresa Mator ya, yang dipanggil, dan mereka bersedia untuk memenuhi kebutuhan di Purwakarta. Kemudian untuk BOR yang masih tinggi memang belum masuk ke rumah sakit, tetapi sekarang sudah menurun. Dan kemudian kita akan mengambil solusi Kabupaten Purwakarta untuk menambah lagi ruang isolasi perawatan yang rencananya ada di bekas rumah sakit Bersalin yang di seberang Polres Purwakarta. Itu ada 36 kamar gitu ya, bisa dimanfaatkan untuk ruang isolasi nanti yang bergejala.
Terus ada beberapa informasi rumah sakit yang memang kekurangan tabung oksigen nih, Pak. Apakah gerak cepat dari Satgas itu sendiri gimana, Pak? Sudah, makanya dipanggil yang supplier ya dari penyedia jasa dari itu supplier oksigen, dan mereka ada 2 supplier kemarin dipanggil oleh Ibu Bupati, dan kemudian mereka akan memenuhi kekurangan itu, dan insya Allah sekarang sudah bisa teratasi ya, setiap rumah sakit juga sudah terisi oksigen. Nah, apa upaya-upaya Satgas, Pak, dalam penanganan persoalan Oh, ini, Pak? kemudian yang untuk ambulan, insya Allah nanti dari pemerintah daerah Purwakarta akan pengadaan 2 unit ambulan untuk menambah kekurangan ambulan ini. Oke, Pak. Nah, sampai hari ini data terupdate kasus COVID-19 di Kabupaten Purwakarta itu gimana, Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan, yang aktif sekarang hampir tinggal 590 yang populasi ya. Yang sembuh 590. nah, yang meninggal memang tinggi 479, total 11.042. Ketika PPKM darurat dimulai per 3 Juli 2021 itu kita berada di angka 1.700-an, Pak. Yang mana 700. mulai PPKM darurat. Bahkan di tanggal 5-nya naik jadi 1.794, dan sekarang alhamdulillah sudah turun ke angka 590. Nah, ciri dari katakanlah keberhasilan PPKM darurat, minimal ketika itu kan diberi waktu sampai ke tanggal 20 ya, sampai 20. Nah, waktu itu ya sampai tanggal 20 itu minimal setengahnya dari yang terproduktif itu bisa menurun, dan Purwakarta ya lebih dari setengahnya, bahkan kalau 1.700 dikurangi 1.500 itu hampir 1.110 berkurang menurun. Ya, bagaimana upayanya, Pak, jika Purwakarta sampai ke zona hijau, Pak? Ya, alhamdulillah itu yang kita inginkan sama-sama ya, kita bersama dengan Sosialisasinya seperti apa terkait. gitu, Pak? Sosialisasinya sekarang tetap kita kan melaksanakan PPKM yang di level 4. Kita tetap waspada, protokol kesehatan untuk berdasarkan secara ketat ya. Kita monitor ke tempat-tempat yang bisa menimbulkan kerumunan untuk tidak terjadi kerumunan, dan kemudian ke sentra-sentra yang juga seperti pasar, di pabrik, kita selalu monitor, tim Satgas selalu memonitor gitu, Pak. Ya. Termasuk Apakah ya, Bapak, ya baik. Apakah Bapak optimis Purwakarta akan berada di zona hijau, Pak? ya insya Allah ya, ketika dulu PSBB juga kita masuk ke zona hijau kembali, ya insya Allah untuk PPKM ini kita sebagaimana yang inginkan kita bersama, masuk kembali ke zona hijau supaya semua bisa new normal kembali, kita bisa melaksanakan yang selama ini memang tidak dilaksanakan ya, seperti kegiatan pariwisata, tempat hiburan gitu ya, nanti bisa ketika Targetnya itu hijau ya berapa normal. minggu atau berapa bulan, Pak, sampai ke zona hijau, Pak? Ya, selama ini memang terus kita maksimalkan, ya tergantung dari disiplin warga masyarakat, makanya saya atau pemerintah daerah mengimbau untuk masyarakat Purwakarta ya tingkatkan disiplin yang tinggi kaitan dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Yang 6M itu sekarang kan bertambah lagi satu, jadi 6M ya, dulu 5M, 3M, 5M, jadi 6M. Dan apakah masyarakat Purwakarta sudah semuanya, Pak, menjalani vaksinasi? Belum vaksinasi, memang karena kuota vaksin yang diberikan dari Provinsi Jawa Barat maupun pusat kita dianggap tidak zona merah, tidak terlalu banyak, sehingga ya kita berangsur-angsur, tapi insya Allah di tanggal sampai Desember 50% penduduk Purwakarta insya Allah bisa vaksin sampai 31 Desember. Sekarang baru mungkin sekitar 40%-an. 40%-an. Jadi belum semuanya masyarakat Purwakarta Belum. divaksinasi ya, Pak ya? Ada target, Ya, Pak, belum. bulan ini ataupun kapan, Pak? Ya, sampai Desember nanti setengahnya 5% dari penduduk Purwakarta semua sudah divaksin. Dari yang mungkin sekarang kan ada kategori yang anak sekolah, kemudian yang lansia, kemudian yang produktif gitu. Baik. Nah, terkait dengan Pilkades nih, Pak ya. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri, Pilkades akan ditunda apabila kabupaten yang melaksanakan Pilkades tersebut
dalam pelaksanaan PPKM level 4. Nah, apakah ada kemungkinan nih Pak di Purwakarta akan ditunda Pak? Ya, kalau saya sih berharap ini kan level 4 itu sampai dengan tanggal 2 Agustus ya. Nah, ketika tanggal 2 Agustus, Purwakarta yang promosinya sudah turun, orangnya juga turun, kemudian mobilitas ini yang menjadikan Pulau di level 4 itu karena mobilitas saja. Jadi ada pemantauan pakai Google apa gitu ya, bahwa gerakan di Purwakarta itu kelihatan tercover masih tinggi. Dan mudah-mudahan Pak Ibu Bupati sudah memberikan surat kepada perusahaan untuk tidak melaksanakan aktivitas malam gitu ya, terutama bongkar muat barang melalui surat dari gugus tugas. Dan apabila ini diperhatikan, apabila perusahaan mungkin mobilitasnya akan terhenti ataupun berkurang, sehingga di tanggal 2 Agustus ya kita bisa turun ke level 3 bahkan ke level 2 insya Allah. Baik Pak, berarti masih ada kemungkinan untuk setelah PPKM ini Pilkades akan dilaksanakan secepatnya ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan ya tidak ada perubahan karena saya yakin Bapak Menteri Dalam Negeri juga udah tahu ya bahkan di Purwakarta ada pemindahan kepala desa serentak sampai 170 desa dan ini sangat 170 desa berpengaruh ya. sekali terhadap jalannya pemerintahan. Baik, Sehingga mungkin nanti ada dipertimbangkanlah untuk Purwakarta kaitan dengan menghadapi PKS tersebut. baik. Terima kasih Pak Yus atas Ya, informasinya. Lain kali kita diundang ke studio sama-sama. ya Pak ya. Ya, salam Baik, sehat selalu buat pencipta atau pendengar Cipta TV dimanapun baik, berada. baik Pak. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik terima kasih Pak Yus. Selamat malam.